pertemuan pertama ini kita akan ta'aruf dulu ya, mungkin ta'aruf, baik itu ta'aruf dengan dengan calon pengajar kita, calon teman-teman kita juga ya dalam nantinya menjadi partner belajar, supaya kita juga ke depannya nyaman gitu ya ada di kelas itu. Jadi kayaknya udah banyak teman, ada yang bisa saling menyemangati ya ketika kita misalkan mulai ngerasa ada yang susah atau misalkan semangatnya gitu ya. Tapi insya Allah Ana yakin untuk akhwat di sini semuanya semangat ya. Kita kuatkan lagi niatnya, benar-benar belajar bahasa Arab itu memang kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita karena kita ingin menjadi salah satu dari umat Islam yang memang memahami agama Islam ya. Karena apapun hal ya kaidahnya kan seperti itu ya. Apapun hal yang akan menyampaikan kita kepada suatu hal yang wajib, maka hal tersebut akan menjadi wajib ya. Sebagaimana Al-Qur'an, kita ingin memahaminya. Nah, salah satu cara untuk memahami Al-Qur'an itu adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Maka bahasa Arab pun akan menjadi wajib ya. Dan wajibnya ini memang diperinci lagi ya, apakah wajib setiap orang itu belajar nahwu shorof? Nah, ini ada yang ulama yang memperinci ya tentang wajibnya itu seperti apa. Jadi jika untuk ulama-ulama begitu ya, ulama yang akan mengajarkan Al-Qur'an, maka sangat wajib untuk mempelajari bahasa Arab ya. Mempelajari bahasa Arab ini wajib karena apa yang akan diambil dari Al-Qur'an ini, faedah-faedah dari Al-Qur'an ini adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Nah, adapun untuk kita sebagai tolibah bukan untuk menjadi bukan untuk menjadi mujtahid atau untuk yang menentukan syariat dalam syariat Islam ya, untuk menentukan hal-hal yang bersifat hukum-hukum, maka minimalnya kita bisa memahami bacaan sholat kita lah ya, misalnya bacaan sholat kita sehari-hari seperti apa, karena kan kita sholat minimal banget kan yang wajibnya itu 5 kali sehari ya. Masa kita mau meminta sesuatu tapi tidak paham artinya. Nah, itu minimalnya kita bisa memahami bacaan Al-Qur'an gitu ya. Tapi kita perkenalan dulu ya, ummahat wa akhwat. Nama Ana Didah Syahidah ya, atau biasa dipanggil Ummu Ilma ya. Karena anak saya yang pertama bernama Ilma, jadi kunyahnya Ummu Ilma. Dan Ana mengajar di Ma'had Tahfiz At-Tazkiyah ya Cibinong. Itu alhamdulillah untuk saat ini pengajar bahasa Arab ya, pengajar bahasa Arab dan sama ya di sana juga kami mempelajari kitab Durusul Lughoh ya. Makanya insya Allah untuk kelas-kelas online Ana memang sudah prefernya dengan Durusul Lughoh gitu ya. Insya Allah ini sangat direkomendasikan untuk yang masih pemula banget gitu ya, memang masih pemula, insya Allah kita akan mulai dengan Durusul Lughoh ya. Kemudian Ana tinggalnya di daerah Cilodong ya, mungkin di sini ada yang dekat dengan wilayah Cilodong ya, Cilodong Depok ya. Insya Allah kapan-kapan kita bisa muajahah ya. Kemudian untuk aktivitas atau rutinitas yang sehari-hari Ana masih mengajar juga ya, mengajar di selain di sekolah juga Ana mengajar beberapa kelompok private ya, ummahat, ada yang di Perumahan Dian Asri Cibinong, ada yang juga di Perumahan GDC Depok ya, gitu. Dan itu semuanya memang sama semuanya Durusul Lughoh pakai kitabnya ya. Ya, alhamdulillah di sini sudah hadir siapa aja ini, ada host kita Kak Nisa ya, Kak Nisa ini jadi kalau misalkan Mahat atau Ahwat mau manggil anak apa ya manggilnya gitu, itu senyamannya aja ya. Mungkin ada yang sudah biasa manggil anak kakak ya, berarti kakak aja gitu, atau misalnya memanggilnya Ukti ya Ukti aja gitu ya. Jadi nggak mesti harus manggil ustazah gitu ya, nggak harus ya. Jadi senyamannya aja supaya belajarnya tuh ngerasa kayak nggak sungkan gitu ya, sama-sama kita belajar di sini ya, Masya Allah. Kemudian ada juga Uhti Konita nih ya, Uhti Konita ini paling ini ya, kalau dari usianya ini paling junior nih, paling imut ya. Uhti Konita, gimana kabarnya?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Uminya juga ikutan menyimak? Sampingnya saja. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya, untuk menyambung silaturahmi dan tetap belajar ya. Jadi Ukti Konita ini tadinya ikutan yang offline ya di Dian Asri, Masya Allah, karena ada beberapa hal tidak bisa ikut, maka jadi ikut yang online gitu ya. Kemudian juga ada Ibu Aan ya, Ibu Aan, bagaimana kabarnya Bu Aan? Alhamdulillah baik. Ya, Masya Allah, udah lama nggak dengar suara Bu Aan ya. Iya. Bu Aan juga dulu ini ya, salah satu ya teman-teman yang belajar di ini juga ya, di perumahan Maharaja, Depok Maharaja ya. Bu Aan masih lanjut ada kelas lain gitu setelah dulu sulugohnya dulu vakum ya? Udah stop. Jadi kita berusaha lagi nih ya. Dari awal lagi ya Bu Aan. Mudah-mudahan nanti nggak bosan ya Bu dengar suara anak. Ya, Semangat Bu. Masya Allah semangat ya, Alhamdulillah. Selanjutnya ada Kakak Delis ini ya. Gimana kabarnya Kak Delis? Kak Delis sudah menyimak? Ya Umi, Alhamdulillah. Ya. Masya Allah ya. Kak Delis juga ini termasuk yang ini ya, masih masih imut-imut ya, junior juga. Ya, gimana Kak Delis sekarang aktif belajar bahasa Arab di mana nih? Di rumahan sama Umi. Sama Umi ya. Jadi sama ya, Kak Delis juga belajar offline juga di perumahan Dian Asri ya, Cibinong. Ya, syukran sudah hadir. Terus ada juga Ibu atau siapa nih? Ukti Eva ya, Ukti Eva. Bagaimana kabarnya Ukti Eva? Ukti Eva Ermawati. Alhamdulillah baik. Masya Allah, bisa dengar suaranya ya, Alhamdulillah. Ukti Eva, sebelumnya pernah belajar bahasa Arab? Pernah. Oh pernah ya, Masya Allah. Ya. Berarti yang sudah saya sapa ini, yang semuanya sudah belajar bahasa Arab nih ya, Insya Allah ya. Insya Allah iya. Dulu pakai Darus Sulughah juga? Iya, pakai Darus Sulughah. Ya, Masya Allah ya, kita murojaah lagi sama-sama ya, Ukti Eva. Kemudian ada juga Umu, siapa ya? Ana manggilnya apa ya ini? Umu Lutfiah ya, Umu Lutfiah. Bagaimana kabarnya Sudah bisa berinteraksi, Umu Lutfiah? Atau ke ini dulu ya, ke Umu Nur Asia ya, Umu Nur Asia ini Masya Allah. Umu Nur Asia sudah bisa berinteraksi langsung, berinteraksi. Ya, Umu Nur Asia, bagaimana kabarnya Alhamdulillah baik. Masya Allah, ini kayaknya masih muda gitu ya kalau dari suaranya gitu. Anak kemarin baca data-datanya jadi, Masya Allah banyak senior Ana nih kayaknya ya, banyak di sini banyak senior Ana ya, Masya Allah. Menurut Asia pernah belajar bahasa Arab ya sebelumnya? Waktu sekolah, waktu Masya Allah, berapa tahun yang lalu tuh? Waduh, udah berpuluh-puluh tahun. Masya Allah. Tapi Masya Allah ya, Ana tuh kalau ngelihat yang lebih senior dari Ana masih semangat gitu di usia yang lebih yang sudah bukan lagi usia bangku sekolah tuh, Masya Allah gitu. Karena pelajaran bahasa Arab itu memang ya stigmanya susah lah ya katakan, susah gitu ya. Tapi Masya Allah masih pada semangat buat untuk belajar lagi dari dasar atau mungkin ada yang untuk murojaah gitu ya, Masya Allah. Ya, semoga nanti kita bisa ini ya sama-sama lagi murojaah dan bisa saling menyemangati lagi. Syukran Muasya. Kemudian ada Mbak Nurhati. Mbak Nurhati, apa mustamiah nih? Mbak Nurhati sudah bergabung ya? Apa bisa buka mic? Masih mustamiah kayaknya ya, masih ada sibukan lain. Tadi sudah izin soalnya ya. Kemudian ada Kak Sahla ya, silakan Kak Sahla. Nggak mau. Kak Sahla, bagaimana kabarnya Kak Sahla? Nah, saja.
Ya, Masya Alhamdulillah Allah. baik sudah. Alhamdulillah. Uminya ada menyimak juga? Lagi di bawah Ustazah. Oh, nah. Masya Allah ya, Masya Allah. Kak Syahla ini umumnya memang ini juga ya. Jadi apa namanya sama ya, yang belajar Darussulughoh juga offline di masjid perumahan Dian Asri ya. Kak Syahla sekarang mondok ya, Kak Syahla ya? Sebelumnya maksudnya Enggak Ustazah. sebelumnya pernah belajar bahasa Arab? Oh, enggak. Oh iya. Anda tuh agak suka ketukar-tukar ya. Pernah sih. Syahla, Umu Nadia itu anak-anaknya gitu ya. Ya, kalau Darussulughoh sudah pernah sebelumnya? Kalau Darussulughoh itu cuman ngeliatin Umi belajar. Namanya belajar ya. Tapi kayaknya sering bantu juga ya kalau Umi lagi ada apa namanya PR gitu, saya suka nanya katanya sama Kak Sahla gitu. Iya. Ya, Masya Allah, Insya Allah berarti sudah ada dasar ya untuk belajar bahasa Arab nanti. Ya, Barakallahu fi Kak Sahla. Kemudian ada Kak Rania ya. Ini silahkan open mic-nya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Kak. Alhamdulillah sehat. Ini Baik. statusnya ini sebagai adik ya. Ini adik kandung Ana ya. Ini adik kandung Ana yang sekarang sedang mengajar di sekolah mana Kak Rania? Di iLearning Center Sawangan. Ya, Masya Allah ya. Jadi sudah mengajar di iLearning Center. Nah, sekarang insya Allah akan bersama-sama di kelas Darussulughoh ini ya. Semoga dimudahkan belajarnya. Terus siapa lagi ya? Ini ada Mbak atau Ukti Nur Fitriani ya. Ini siapa ya? Ana lupa. Ukti Nur Fitriani. Assalamualaikum Mbak Dida. Mbak Dida, Ustazah Dida. Ana lupa ini. Nur Fitriani itu nama siapa? Siapa ya? Siapa ya? Dari Kayaknya mana coba? Abi Wahansa nih kayaknya ya. Nah, Ya Allah. Ana Masya tuh kalau Allah. ya biasa karena nge-save di WA itu nge-save ininya ya apa namanya nama ininya. Nama profilnya. Kuliahnya ya, Masya Allah. Masya Allah Mbak. Ya, sebelumnya sudah pernah belajar ya ya? Apa nih? Bahasa Arab Ya, dasar Arab lah secara umum apa aja masih gitu. terseok-seok. Terseok-seok. Ketemu iya. Ya, semoga di kelas ini kita bisa sama-sama ya kita Ya, bisa amin, insya sama-sama Allah. ya mempelajari Darussulughoh dengan semoga Amin. dimudahkan ya. Amin Allah. Siapa lagi nih yang belum disapa ini ya? Kak Nisa, silakan Kak Nisa suaranya. Ini host kita ya. Lupa Ana deh. Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kak Nisa, gimana kabarnya Kak Nisa? Alhamdulillah. Insya Allah ini Kak Nisa ini udah siap banget kayaknya ya, kemarin ngirimin foto perlengkapan belajar ya. Ada Perlengkapan buku tempurnya. ya peralatan tempur ya, Darussulughohnya yang udah bandel ya 4 jilid sekaligus ini. Ini umat semuanya sudah punya kitabnya ya? Atau kalau yang belum punya mungkin PDF-nya sudah di-download e-booknya? Belum saya. Alhamdulillah sudah punya kitabnya Ustazah. Ya, alhamdulillah. Ana belum Ustazah. Paling buka. Segala bahasa ya. Jadi Anda tuh biasanya kalau belajar kitab apapun nanti ada pengantar dulu ya, sebelum masuk ke kitab itu ada pengantarnya dulu supaya bisa apa namanya ada dasarnya gitu, menyampaikan dasar-dasar ilmu nahwu shoroh. Ya. Jadi walaupun misalkan di pertemuan ini belum ada kitabnya, laba saya nanti bisa menyusul. Ya, alhamdulillah. Siapa nih yang belum disapa? Ini Mbak Irma ada hadir nggak ya Irma? Kayaknya belum ada. Saya Ustazah Yang mana ini? Nur Hati Ustazah. Nur Hati, Masya Allah baru bergabung ya. Tadi kita mau mustamiah dulu, makanya anak khawatirnya ini gitu belum belum bisa aktif ya, Mas. Mbak aja Mbak, manggilnya sesuai kebiasaan aja. Besok ya. ketemu lagi kita. Besok hari Rabu ketemu lagi. Iya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nggak bosan nih Mbak Nur Hati. Enggak lah. Ya, Nambah pokoknya- ilmu, nambah. Iya, Masya Allah, kenal. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya kita
kalau apa namanya mendapatkan teman yang bisa menambah ketakwaan, menambah apa namanya keilmuan kita, menambah kedekatan kita kepada Sang Pencipta, maka kita harus benar-benar istilahnya itu mengikatnya gitu ya. Mengikatnya itu dalam artian ya kita harus berusaha terus berdekat dengan mereka ya. Misalnya kita di sini para penuntut ilmu, Masya Allah ya, semoga bisa saling support, nantinya bisa saling mendukung ya. Maka dalam majelis ini ya, mudah-mudahan kita juga nanti dikumpulkan ya di yaumil akhir sebagai para pecinta ilmu ya minimalnya, walaupun kita tidak bisa atau belum bisa saat ini menjadi seorang ulama, maka kita minimalnya kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang mencintai ilmu begitu ya. Ya, Masya Allah. Siapa nih yang belum disapa? Khawatir ada yang belum. Bu Aan sudah tadi ya. Terus sudah semua ya, Ummahat. Oh ini Ummul Lutfiyah tadi belum kedengaran suaranya. Apa sudah bisa bergabung Ummul Lutfiyah? Ya, tapi kalau misalnya belum, tidak apa-apa ya. Nanti kita, insya Allah nanti masih tetap menyimak ya. Ya, Bismillah kita mulai dari ini ya. Jadi, Ana mau Ummahat atau akhwat semuanya menyampaikan pendapatnya nih. Kira-kira apa perbedaan ilmu nahwu dengan ilmu sorof? Ya kan kita belajar bahasa Arab itu istilahnya ada yang namanya ilmu nahwu, ada juga ilmu sorof. Begitu ya, mungkin sudah pernah dengar dan atau bahkan sudah mendalami ya sebelumnya akhwat semua apa perbedaan ilmu nahwu dengan ilmu sorof. Nah, silakan nih siapa yang mau menjelaskan duluan? Saya coba, Mbak. Ya silakan Mbak Nurhati. Mbak aja nggak apa-apa. Mbak Nurhati ya tafadhali. Kalau guru tuh saya pengennya ustazah ya. Masya Allah. Ya, setahu saya ya, tapi belum pernah ikut kelasnya juga sih. ya, Kalau saya dapat dari yang itu kitab Muhtarat itu kan, kalau nahwu itu ini ya apa sih perubahan harokat, kalau sorof itu perubahan kata ya. Ya, Masya Allah. Ya, itu salah satunya ya, perubahan harokat. Kalau di nahwu, kalau di sorof itu membahas perubahan kata, begitu ya. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu bisa berubah menjadi banyak kata. Nah, itu dibahasnya dalam sorof, mungkin begitu ya. Kalau menurut kitab Mukhtarat ya. Ya, Masya Allah, Mbak Nurhati, syukron. Yang lainnya ada yang mau menjawab juga, silakan. Uhti Konita, sudah open mic, silahkan mau menyampaikan pendapatnya apa sih perbedaan nahwu dengan sorof? Silakan. Suaranya imut-imut banget nih ya, Uhti Konita. Yang lainnya silakan. Ummu Nurasya ini open mic ya, silakan Ummu Nurasya. Maaf, saya belum tahu, jadi saya ikutin dulu ya. Ya. Nama bahasa ya. Jadi ada istilahnya nahwu, ada sorof. Kita pasti, alhamdulillah ya, insya Allah Ana yakin Ummahat di sini, akhwat di sini pernah lah minimal sekali gitu ya, pernah dengar itu sorof nahwu ya, sorof nahwu pasti pernah dengar gitu ya. Makanya bergabung untuk mempelajari bahasa Arab pasti pernah dengar. Nah ini apa perbedaannya? Silakan nih Kak Rani, gimana? Kalau ilmu nahwu itu dia mempelajari kalimatnya, struktur kalimat. Ya, struktur kalimat, betul. Kalau sorof? Sedangkan kalau sorof itu mempelajari perubahan bentuk kata gitu. Ya, perubahan bentuk katanya ya kalau di sorof. Kalau nahwu tadi kalimat, kalau sorof itu masih kata gitu ya. Kalau kata itu berarti belum menjadi kalimat ya, sedangkan kalau kalimat sudah kumpulan dari kata-kata, berarti begitu ya. Ya, Masya Allah, mumtaz. Ya, silahkan siapa lagi? Ada yang mau berpendapat lagi atau misalkan yang pernah didapatkan ilmunya bahwa nahwu sorof itu apa gitu ya perbedaannya. Ya. Selama ini kan kadang-kadang sebenarnya nahwu itu sorof itu ya nahwu juga, tapi ada beda titik fokusnya gitu ya. Fokusnya kalau sorof itu di kata, kalau nahwu itu di kalimat ya.
Ya, Masya Allah, jawaban dari Mbak Nurhati tadi sama Kak Rani juga sudah mewakili ya, insya Allah. Jadi, sorof itu dengan nahwu itu ya sama ya gitu. Dia itu salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari struktur kalimat ya, struktur kalimat itu untuk nahwu ya. Jadi nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari salah satunya itu struktur kalimat ya, juga tentang perubahan harokat akhir dari sebuah kata gitu ya. Kemudian menjelaskan kedudukan kata di dalam kalimat gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal kayak subjek, predikat, objek gitu ya. Nah, maka di dalam ilmu bahasa Arab juga ada cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur kalimat, yaitu ilmu nahwu ya, ilmu nahwu. Jadi tadi salah satunya adalah untuk mempelajari perubahan akhir kata gitu ya. Kemudian juga yang paling tenar lah ya kalau dalam istilah di pesantren-pesantren gitu. Pokoknya kalau orang udah tahu ilmu nahwu itu dia udah bisa mengi'rab gitu ya. Memang i'rab itu adalah salah satu outputnya kita belajar ilmu nahwu ya. I'rab itu jadi kayak kita menjelaskan kedudukan kata di dalam kalimat nanti begitu ya. Adapun kalau sorof ya itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata gitu ya. Jadi kata itu kalau dalam bahasa Arab ya, satu kata itu bisa berkembang menjadi banyak ya perubahannya itu ya. Masya Allah, kekayaan ilmu bahasa Arab ini memang salah satu kekhususan ya atau keistimewaan umat Islam itu salah satunya punya bahasa Arab ya, punya ilmu sorof, punya i'rab. Karena di bahasa lain tuh nggak ada gitu ya yang sampai seluas itu gitu ya, yang sampai sedetail itu ya. Bahasa Arab itu kan benar-benar membedakan ya, setiap kata itu beda antara jenisnya gitu ya, antara yang laki-laki dengan yang perempuan itu nanti beda. Kemudian yang pelakunya satu, pelakunya dua, dan pelaku lebih dari dua itu juga beda. Maka dalam bahasa Arab itu tuh kita benar-benar ya, terutama sorof gitu ya, nahwu juga sama. Kita benar-benar dituntut untuk untuk berikhtiar ya, untuk menguatkan hafalan ya. Jadi enggak mungkin sangat tipis kemungkinannya ya kita bisa memahami bahasa Arab jika kita nggak mau menghafal ya, karena memang kita itu harus menghafalkan ya. Salah satunya di sorof itu yang dihafalkan nanti ada pola-pola kata gitu ya, pola-pola sebuah kata tuh mengikuti pola apa itu dibahas di dalam sorof ya. Nah, adapun di kitab Durusul Lughah ini yang akan kita bahas itu tuh campuran ya. Jadi di kitab Durusul Lughah itu nahwu dengan sorof ada dua-duanya ya. Namun memang Durusul Lughah ini bukan kitab yang khusus kaidah ya. Banyak ya buku-buku bahasa Arab itu ada yang hanya khusus membahas kaidah aja gitu ya, nggak ada untuk kalam kita berbicara, atau misalnya nggak ada untuk latihan menulis gitu. Jadi semua itu terkandung itu hanya kaidah ya. Contohnya di kitab Jurumiyah gitu. Itu yang semuanya itu membahas tentang kaidah aja. Nggak ada yang namanya percakapan gitu ya, nggak ada yang latihan-latihan begitu ya. Itu. Tapi sebuah kitab itu memiliki kekhususan dan semuanya bagus ya. Jadi jangan kita banding-bandingkan. Misalkan bagusan Durusul Lughah loh gitu kan, pertama kali belajar bahasa Arab itu tuh bagusan Durusul Lughah gitu. Ntar yang lain enggak kok, Bainaya Daik deh kayaknya gitu ya. Mungkin ummahat akhwat di sini pasti pernah dengar lah nama kitab-kitab tersebut gitu ya. Kayaknya yang lebih bagus nanti apalagi Mukhtarot misalkan gitu ya. Sebenarnya semua buku ya, semua kitab itu bagus dan semuanya itu memiliki keunggulan gitu ya. Bedanya itu hanya bagaimana seorang guru menerangkan aja gitu ya. Bedanya itu. Jadi walaupun kitabnya misalkan bisa dibilang kayaknya itu sulit, tapi ketika ada partner kita yang bisa menjelaskan dengan metode yang tepat, insya Allah semua buku apapun itu nggak ada yang susah gitu ya. Maksudnya nggak ada yang lebih unggul atau lebih misalkan kualitasnya, atau misalkan cara metodenya itu misalkan lebih buruk gitu, nggak ada. Jadi semua kitab itu bagus, semuanya memuat ilmu-ilmu bahasa Arab yang sudah terstruktur pastinya ya. Hanya saja beda-beda pengarang, otomatis beda metode ya.
mungkin pengarang yang satu menyusun dari rumus-rumus dulu, baru nanti misalnya ada latihan membaca. Atau pengarang yang satunya lagi misalkan pengennya campur aja gitu ya. Jadi membaca dulu, nanti menguraikan kata-katanya, baru misalkan menjelaskan kaidah. Nah itu semuanya insya Allah bagus semuanya ya. Ini hanya kita milih aja ya, pilih aja yang mana yang kemungkinannya kayaknya lebih cepat mendekatkan kita ke pemahaman bahasa Arab gitu ya. Salah satunya mungkin dengan rekomendasi gitu ya. Jadi kalau kita merasa oh kayaknya masih pemula nih belum bisa milih mana ya yang tepat, nah itu mungkin kita bisa meminta rekomendasi ya. Dan memang Ana merekomendasikannya Durusul Lughoh karena Durusul Lughoh ini adalah buku bahasa Arab ya yang memuat kaidah-kaidah bahasa Arab untuk orang non-Arab ya. Memang diciptakannya atau disusunnya itu tuh memang untuk orang non-Arab, untuk membantu orang non-Arab belajar kaidah bahasa Arab gitu ya. Jadi itu perbedaan tadi nahwu shorof ya, di dari muatannya, dari titik fokus pembelajarannya gitu. Ya, untuk perbedaan nahwu shorof sendiri ada yang mau ditanyakan, Mahat, Akhwat? Silakan. Jangan sungkan ya, Akhwat, kalau misalkan kalau Ana memang bicaranya itu tuh temponya itu cepat gitu ya. Jadi khawatir ada yang mungkin ingin diulang atau ingin dijelaskan kembali, silahkan ya, jangan sungkan, langsung tanya aja gitu ya. Supaya kita bisa satu frekuensi dulu nih. Jadi kalau kita mau berangkat bareng tuh kita satu frekuensi dulu ya, kita ngumpul dulu, misalnya kita ngumpul dulu, samain dulu nih visi misinya gitu kan. Samain dulu kita tujuannya udah sama belum nih gitu ya. Nah, nanti kita mau naik kendaraan yang sama nih, maka kita harus ngumpul dulu, harus ada istilahnya ngerasa bahwa kita itu tuh ya sama gitu ya, seorang thalibah gitu, seorang penuntut ilmu yang kita akan sama-sama berangkat dengan kereta Durusul Lughoh begitu ya, dengan satu buku Durusul Lughoh. Nah, nanti kita di dalamnya akan menyelami ilmu nahwu ini seperti apa sih gitu ya. Akan sama-sama ya, makanya dari situ kita harus merasa dekat dulu gitu ya, biar nggak ada sungkan-sungkanan gitu ya. Ya silakan Akhwat, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Ana mengenai perbedaan nahwu dan shorof? Ya, bismillah Mbak Dida, Ustazah Dida. Ya, lah bahasa. Mbak aja. Aduh ya Allah. Mbak, bukan kebiasaan Mbak sih, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, Aduh aku grogi deh nanyanya. Tadi kan ini yang nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang struktur kalimat dan adanya perubahan di akhir kata atau gimana Mbak? Ya betul ya. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab itu ya ada yang bisa berubah harokatnya itu. Ya contoh misalnya kita mau mengucapkan alhamdu. Alhamdu itu bisa alhamdu, bisa alhamda, bisa alhamdi, tergantung nanti faktor apa yang masuk ke kata alhamdu itu gitu ya. Kalau misalkan dia belum ada tambahan apa-apa atau belum dimasuki apa-apa, masih kondisi asli, maka dia domah ya, semua isim itu domah gitu kan. Nah terus tiba-tiba misalkan nanti kemasukan huruf inna misal nih ya, ini belum jauh ya, cuman menerangkan dulu bahwa ada namanya itu amil ya. Amil itu adalah sesuatu yang mengubah, nantinya itu akan mengubah suatu isim gitu ya. Tadinya alhamdu, kemudian kemasukan inna, misalkan sebelum alhamdu tuh akan menjadi innal hamda. Nah disitulah ilmu nahwu yang berperan menjelaskan kenapa kok bisa dari tadinya alhamdu terus kemasukan inna jadi innal hamda begitu. Atau nanti bisa juga kemasukan huruf bi misalnya ya, karena bi itu kan huruf jar. Jadi bihamdi nantinya tuh, bilhamdi begitu ya. Nah ini fokusnya di ilmu nahwu yang membahasnya begitu. Gimana Oh iya insya Allah. Terus kalau misalkan shorof itu ilmu yang mempelajari dari satu kalimat atau satu kata atau gimana tulisannya ini catatanku? Ya. Jadi mempelajari perubahan kata begitu dari satu bentuk ke bentuk lain, dan itu ketika sudah berubah maka akan berubah juga maknanya gitu. Misalnya kita dari kata qoro'a ya, qoro'a telah membaca. Jadi qoro'a ini merupakan bentuk
fi'il madhi gitu ya, kata kerja yang sudah lampau. Terus akan kita ubah menjadi kata kerja yang sedang berlangsung misalnya ya. Nah, itu dalam istilah sorofnya disebut fi'il mudhari. Nah, itu akan mengalami perubahan yang tadinya qoro'ah menjadi yaqro'u begitu. Mungkin yang sudah pernah belajar sebelumnya pernah dengar ya istilahnya itu tasrif ya. Jadi perubahan itu istilahnya tasrif. Apalagi kalau yang misalnya pernah mondok gitu ya. Dulu sering jadi apa namanya ya, sering jadi nadom gitu ya kalau istilahnya nadoman. Qoro'a yaqro'u qira'atan qori'un maqru'un iqra' la taqra' begitu ya. Jadi perubahan-perubahan itu dibahasnya di dalam ilmu shorof begitu. Perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain sehingga menimbulkan makna baru. Nah, itu namanya atau itu adalah tugasnya ilmu shorof yang membahasnya gitu. Yang fokus membahas perubahan itu adalah ilmu shorof begitu. Gimana, Insya Allah Mbak sambil mengikuti pelan-pelan ya. Ya. Sambil mengikuti, Masya Allah. Jazakallah khair ya. Wa'iyyakum. Nanti banyak istilah-istilah baru mungkin ya. Jadi benar-benar harus fokus ya dan benar-benar harus tidak boleh harus berani. Maksudnya jangan sungkan ya. Karena pokoknya bahasa Arab itu belajar ilmu nahwu shorof itu kalau kelewat satu aja misalkan kita belum paham banget tiba-tiba udah dapat ilmu baru. Nah, itu akan jadi semacam mata rantai yang terputus gitu ya. Karena belajar bahasa Arab itu dari satu kaidah ke kaidah lain itu ibaratkan rantai gitu ya. Yang mana dia itu saling mengunci gitu ya antara satu sama lain itu saling berhubungan. Maka ketika putus salah satunya jadi nggak nyambung aja pokoknya, nggak nyambung gitu ya. Kemarin apa ya yang kelewat gitu kok tiba-tiba ini misalkan tiba-tiba ngebahas yang ini gitu. Mungkin kalau ilmu ya selain bahasa Arab gitu kan kelewat sedikit ya nggak apa-apa lah bisa nyambung-nyambungin gitu ya misalkan dengan nalar kita. Tapi kalau bahasa Arab itu Masya Allah ya jadi memang harus runut banget gitu ya. Harus runut banget dari dasarnya kemudian setiap ada kaidah baru dengan kaidah lamanya itu tuh nggak akan selalu saling berhubungan gitu. Misalkan hari ini kita mempelajari kaidah isim gitu ya. Isim itu bagaimana cirinya, apa saja pembagiannya. Itu tuh akan terus sampai kita terakhir belajar setinggi apapun ilmu nahwu akan terus ada gitu. Akan terus kebawa si kaidah itu tuh. Nah, makanya nggak boleh ada yang sampai yang bolong gitu ya. Terlewat nih gitu karena misalkan sungkan bertanya. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi tetap aja ummahat akhwat jangan sungkan bertanya aja. Pokoknya di situ harus bertanya sampai benar-benar paham gitu ya. Karena kita pun nggak ada target harus selesai. Misalkan jilid 1 harus selesai berapa lama itu Anda biasanya nggak pernah menarget ya. Kalau untuk ummahat kecuali kalau untuk di sekolah karena memang harus sesuai silabus ya. Kalau di luar sekolah Anda nggak pernah menargetkan harus berapa lama gitu selesainya ya. Gitu ya Mbak Nur Fitriani. Ya, baik ya Ustazah, Masya Allah. Syukron. Afwan. Selanjutnya Mbak Nur Hati nih, ada raise hand ya. Silakan Mbak Nur Hati. Nah, Afwan Mbak, sebenarnya saya pernah ikut kelas online juga yang dulu jilid 1 sampai bab terakhir di jilid 1 sampai ujian sampai selesai. Oh, Masya Allah. Ujian lisan. Tapi ya itu Mbak, kayak yang Mbak bilang tadi, kalau misalnya kita ada yang bingung dari pertengahan ya, bab 10 ke sana itu yang udah ada naat man'ut, yang gitu-gitu ya, yang udah jamak. Itu kalau bingung dari situ tuh ke bawah sampai akhir dan betul. Kadang saya bikin ya kayak misalnya itu kan rumus ya, kayak matematika gitu kan. Iya. Rumus misalnya dari mufradnya ini. Nanti kan kalau misalnya jamak nanti udah dipecah lagi gitu kan. Kan kalau bahasa Arab itu banyak turunannya ya, kayak misalnya rumus turunan gitu. Ini cewek apa cowok, ini benda mati atau hidup. Nah, gitu-gitunya kan rumusnya kan. Nah, kalau misalnya kita bingung dari situ, ya otomatis kan kita harus punya kayak semacam rangkuman sendiri ya, mufradnya sendiri, nanti kaidahnya sendiri, rumusnya itu ciri-ciri kayak isim apa sendiri juga, karena itu kan sebenarnya dasar sampai terakhir itu yang kata Mbak bilang ya. Pengalaman saya memang, jadi maksudnya gimana ya, pemetaannya ke latihan ada di buku, mufrad buku sendiri, terus nanti misalnya ada rangkuman kayak misalnya
ciri-ciri isip, ciri-ciri apa gitu itu sendiri. Nah, nanti digabung terus jadi kalau misalnya kita ada yang kelewat itu harus cepet-cepet kita ngerti, kalau enggak itu bingungnya sampai akhir gitu. Iya betul ya. Iya memang begitu, makanya tadi Ana bilang pokoknya jangan sampai ada yang terlewat gitu, karena itu bakalan ya menjadi salah satu lubang yang apa ya nantinya itu tuh kayak kita terjebak di situ gitu ya. Pas begitu apa namanya sampai ke kaidah itu kok kita jadi stuck di situ, nggak bisa lanjut gitu. Karena pernah kelewat tuh di bagian yang itu gitu ya. Jadi bingungnya ke bawah gitu. Apalagi kalau udah ada yang baru lagi kan babnya kan. Tapi sebenarnya itu awalnya kayak misalnya kita udah bahas yang jamak. Nanti sebenarnya itu kan awalnya dari yang kata tunggal dulu kan. Dari kata tunggal itu kayak misalnya benda aja ada yang dimasukin ke ada tak marbu'atohnya ujungnya tetap bisa dimasukin jadi cowok gitu kan misalnya ya. Jadi dari situ pun kita kok gini ya, balik lagi gitu kita lihat lagi rumusnya. Gini. Jadi ada misalnya kasus khusus gitu. Jadi memang kita harus punya catatan-catatan kecil yang betul. Gitu jadi pengalaman saya tuh. Apalagi kayak di Durus Ulughah ini kan semuanya berbahasa Arab ya. Jadi kita tuh wajib nyatet, memang wajib nyatet faedah-faedah tambahannya. Makanya ketika misalnya kita nggak hadir nih ya, beda banget. Misalnya kita nggak hadir nih, terus kita nanya atau kita nyimak rekaman lah misalnya, itu beda banget, rasanya beda banget dengan kalau kita hadir langsung. Ya, gitu nggak Umat? Ya kan? Betul. Itu beda banget gitu. Jadi kayak kita ya cuman nyimak aja deh. Kita kan kalau nyimak rekaman kan nggak ada kesempatan untuk bertanya kan di situ ya. Salah satu makanya Ana selalu mengingatkan gitu kan setiap setiap mau bikin kelas atau apapun harus berusaha untuk selalu hadir gitu ya, atau selalu minimal kalau misalkan ya kalau tidak ada uzur yang benar-benar darurat gitu ya, usahakan selalu hadir ya, atau menyimak misalnya minimal banget menyimak rekaman, karena kalau misalnya ada yang kelewat nanti ya itu efeknya tuh kita jadi aduh gimana ya gitu kan, nyimak sendiri kok kayaknya males ya, atau kok kayaknya kalau udah mentok tuh mau nanya ke siapa gitu ya. Tapi kalau kita langsung hadir di interaktif di Zoom, kita bisa bebas bertanya gitu, sampai benar-benar ketidaktahuan kita atau ketidakpahaman kita itu benar-benar terjawabkan, benar-benar tercerahkan gitu ya. Gitu. Nih Mbak Nurhati ini Masya Allah ya, ini rajin banget nulisnya. Enggak, saya aja tuh kalau misalnya mau ujian, misalnya per bab gitu ya, kemarin ya, maksudnya pengalaman gitu, sharing. Misalnya per 3 bab gitu, atau udah mulai susah, kita ujian dulu gitu kan. Nah itu tuh, saya tuh pasti lihatnya dari rangkuman awal, karena itu kan nyambung ya. Dan tiap bab itu pasti ada kata baru. Nah, si kata baru itu, kalau misalnya kita nggak kelewat satu, tiba-tiba muncul di ujian bab berikutnya itu bingung lagi. Jadi, memang harus kita tandain, di bab ini katanya ini, kata-katanya ini, nanti pindah lagi, apalagi kalau udah jamak kan, jamak nanti awalnya itu dari mana itu, ujungnya apa misalnya. Pokoknya agak ribetnya di situ. Iya, Masya Allah ya. Iya, mungkin yang sudah pernah sebelumnya belajar itu udah ngerasain gitu ya gimana benar-benar harus fokusnya itu kayak apa gitu, gimana efeknya kalau kita ketinggalan satu kali pertemuan gitu ya. Maka saling menyemangati ya akhwat, saling menyemangati. Perlu banget ya kita punya partner belajar, karena belajar sendiri itu benar-benar berat ya. Ana dulu pengalaman pertama banget pengen paham bahasa Arab itu tuh otodidak ya, karena dulu kan belum ada tuh YouTube gitu, belum bisa mengakses ya dengan keterbatasan HP gitu kan, apalagi tinggalnya di pelosok yang tidak ada tempat, kalau kita tinggal di kota banyak ya mungkin tempat kursusan gitu. Dulu kan tinggal di pelosok gitu, pengen banget belajar bahasa Arab gimana nih gitu. Terus ada yang ngasih buku muhtarot itu tuh, buku muhtarot itu awal mula Ana belajar atau mengenal ilmu nahwu sharaf itu dari muhtarot. Itu Ana utak-atik sendiri aja gitu, ini gimana ya kira-kira ini gitu kan, sampai punya bisa menyimpulkan ya, bukan bisa memahami tapi menyimpulkan, karena memang belum ada yang ngajarin gitu ya. Jadi kayak ngambil kesimpulan aja gitu. Oh, ini ternyata begini bab 1 gitu kan. Nah, alhamdulillah biiznillah itu setelah menikah anak kan hijrah ke kota ya, ke Depok. Nah, di Depok itu sudah
Masya Allah sudah banyak banget ya fasilitas ilmu kalau kita tuh jadi nggak ada lagi istilah nggak ada yang ngajarin gitu ya, atau misalkan susah nih gitu kan, nggak ada fasilitas belajar, itu nggak ada lagi istilah gitu ya, karena sekarang itu udah Masya Allah di mana-mana, bahkan anak benar-benar apa ya, anak pastiin banyak banget yang ngajarin durus lugoh, banyak banget. Kalau diketik kita di YouTube nih pasti banyak channel-channel belajar bahasa Arab yang ngebahas kitab durus lugoh begitu ya. Cuma bedanya yaitu tadi, kalau kita hanya menyimak, tidak ada kesempatan buat interaktif gitu, tidak sifatnya itu hanya menyimak aja gitu, menyimpulkan sendiri. Nah, beda halnya dengan kalau kita bisa berinteraksi langsung gitu ya, bisa bertanya sampai kita benar-benar paham gitu ya, Masya Allah. Ya, silakan ada yang bertanya lagi tadi ya Intinya tentang harus sabar gitu Mbak ya. ya pasti Harus ya, sabar. namanya ya kata Sampai Imam akhir Syafi'i kan harus begitu. semangat. Ya, selain kita semangat itu benar-benar perlu kesabaran, karena semangat aja itu nggak cukup ya. Kita coba deh ya jujur sama diri sendiri ya, kita sering banget daftar program apa-apa gitu ya, tapi itu semangatnya di awal, tiba-tiba pas pertengahan itu mulai gitu, apalagi udah misalkan terlewat sekali aja ya mulai ada wegah gitu ya, kalau dalam bahasa Sunda mulai ada ngerasa aduh gitu ya, males nih ngelanjutin, pasti gitu ya. Makanya disebutkan gitu kan bahwa apa namanya, di hadis itu kan ihris ala ma yanfa'u ya, wasta'iz billah wala ta'jaz ya. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu, dan wasta'iz billah, dan memohon pertolongan Allah. Ini benar-benar, nah ini benar-benar yang kadang suka apa ya, suka kayak disepelein gitu ya. Minta pertolongan Allah ya. Jadi IQ gitu kan, atau buku-buku dan fasilitas itu tuh hanya apa ya, hanya ibaratnya hanya modal aja gitu, hanya aset. Tapi yang benar-benar memahamkan itu mutlak hanya Allah gitu, yang bisa memahamkan kita terhadap ilmu apapun ya. Jadi jangan kita menganggap gitu kan, pernah tes IQ nih gitu, IQ saya insya Allah lah gitu ya, bisa tuh memahami. Tapi itu kalau tanpa pertolongan Allah itu nggak mungkin ya kita bisa memahami walau satu ayat gitu, walau satu kaidah, itu benar-benar hanya Allah ya, hanya kuasa Allah yang bisa membuat kita paham. Maka di situ fasta'idz billah ya, maka memohonlah kepada Allah gitu, memohonlah perlindungan, memohon kefahaman ya, termasuk juga memohon taufik ya, memohon taufik untuk bisa kita tuh terus aja istiqomah gitu ya, karena istiqomah tuh Masya Allah ya, mungkin mudah untuk menjelaskannya, tapi ketika ingin mewujudkannya, ketika kita ingin apa namanya, beristiqomah di dalam satu hal itu benar-benar banyak ujian gitu ya. Makanya harus tadi ya saling menyemangati, terus banyak memohon pertolongan Allah, wala ta'jaz, dan janganlah lemah gitu ya, di situ di hadisnya wala ta'jaz. Jangan kita melemah-lemahkan diri gitu. Kayaknya ini mah udah bukan usianya lagi deh belajar bahasa Arab bisa gitu ya. Kadang kan suka ada ya, aduh udah saya mah tuh udah tua misalkan. Atau ada juga misalkan, aduh saya mah sibuk nih gitu kan, sibuk kuliah gitu. Nah di situ disebutkan wala ta'jaz, jangan melemah-lemahkan diri ya. Kita anggap kita itu benar-benar sudah mampu, bisa, dan akan berazam, bersemangat untuk menuntaskan semua pelajaran kita yang sudah kita mulai gitu ya. Kita yang mulai, maka kita yang harus menuntaskan begitu ya. Begitupun kayak program belajar ini, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya. Walaupun misalkan nanti di pertengahan ada apalah gitu ya, memang pasti ada ujiannya gitu ya, entah itu misalkan kita sakit jadi sehingga tidak bisa menyimak, atau misalkan kuota internet habis misalnya gitu ya, ada aja pasti ya ujian-ujiannya gitu ya. Tapi insya Allah ya wala ta'jaz, jangan sampai kita merasa lemah di situ ya, memohon pertolongan Allah begitu ya akhwat. Yang 9. Ya, sebelum kita masuk ada lagi yang mau disampaikan atau mungkin ditanyakan? Ustazah izin bertanya. Ya, silakan. Saya kan dulu pernah belajar tentang nahwu sorof, cuman itu waktu zaman sekolah kan, beberapa tahun yang lalu, adalah 10 tahun yang lalu tuh Ustazah. Masya Allah. Ya, sudah lama, jadi ilmunya sudah banyak yang luntur Ustazah. Masya Allah. Iya. Dulu yang saya pernah pelajari itu kitab Jurumiyah, kitab Imriti, sama Kailani itu Ustazah. Oh iya, itu syarahnya ya, syarah Jurumiyah juga.
Nah, tadi saya mendengar ada kitab Muhtarot. Nah, saya Ya. ingin rekomendasi kitab yang mudah dipelajari tentang Nahwu Shorof itu yang paling mudah, yang paling mendasar itu yang mana ya Ustazah? Iya. Iya benar ya. Jadi banyak pertanyaan seperti itu ya. Mana ya gitu yang paling mudah Iya, gitu. yang paling mudah dipahami gitu. Ya. Untuk kitab yang tadi Ustazah sebutkan ya, yang Muhtarot itu, saya belum pernah belajar. Iya, iya. Itu tentang Nahwu Shorof juga? Iya, Nahwu Shorof juga sama ya. Jadi ada keistimewaan-keistimewaannya. Setiap buku itu punya keistimewaan, pasti ya. Jadi setiap buku pasti punya keistimewaan. Nah, kalau tadi Ana mempelajari Muhtarot itu kenapa? Karena Muhtarot itu bahasanya pakai bahasa Indonesia. Kalau Jurumiyah kan bahasa Arab ya. Dan itu Arabnya udah gundul pula ya. Udah Arab gundul pula. Itu kalau untuk pemula mungkin butuh waktu yang lumayan ya, tergantung bagaimana kita memprosesnya sebenarnya ya, dan tergantung juga bagaimana penyampaian guru. Metode pengajaran itu benar-benar mempengaruhi banget ya. Misalkan kita belajar dari Ustadz A misalkan ya, Durus Sulugoh. Kemudian belajar lagi dengan Ustadz B. Masih sama Durus Sulugoh bukunya, tapi hasilnya boleh jadi beda gitu ya. Iya, betul Ustazah. Tergantung gurunya, Ustazah. Iya, tergantung siapa yang menyampaikan. Salah satu yang mempengaruhi pemahaman kita juga salah satunya dari penyampaian guru gitu ya. Metodenya seperti apa begitu ya. Dan setiap metode punya keunggulan masing-masing juga ya. Jadi kita jangan merasa kayaknya metode ini udah bagus, paling bagus gitu. Jadi sehingga tidak mau lagi membandingkan dengan metode lain misalkan ya. Nah, tidak juga ya. Pokoknya kita anggap semua kitab, semua guru itu bagus, hanya saja mungkin ada di situ tuh keterhubungan kita ya, bedanya tuh kadang kita terhubung, maksudnya kedekatan kita. Kadang kita misalnya karena dekat sama Ustadz A, jadi kita tuh kok kayak lebih paham deh sama dia gitu ya. Begitu aja sih sebenarnya, nggak ada yang misalkan lebih sulit atau lebih mudah. Ya jadi begitu tadi ya, kalau misalkan nanya kitab yang recommended gitu, yang mana sih yang lebih mudah, itu tergantung ya. Kalau misalkan mau mempelajarinya dengan bahasa Indonesia, itu bisa ya Muhtarot, atau yang mungkin sudah pernah dengar kita program Bisa ya. Program Bisa itu dia juga pakai bahasa Indonesia bukunya. Itu ada buku ilmu shorof untuk pemula, ilmu nahwu untuk pemula, dan itu semuanya pakai bahasa Indonesia. Atau misalkan pengennya langsung aja deh biar bisa terbiasa dengan bahasa Arab misalkan ya. Bisa juga, bisa Jurumiyah gitu ya. Atau Durus Sulugoh, Baina Yadaik. Nah, dan semua kitab itu beda-beda fokusnya ya. Ada yang fokus misalkan di percakapan, ada juga yang kaidah, ada yang campur-campur nih antara percakapan, kaidah, menulis, membaca, ada ya. Contohnya Durus Sulugoh ini. Dia muatannya lengkap ya. Kalau Durus Sulugoh itu ada kitabahnya ya, yaitu menulis gitu ya. Nanti tuh misalnya kita yang mungkin udah lama nih nggak pernah nulis bahasa Arab gitu, tulisan Arab, nanti insya Allah ya dituntut untuk terbiasa menulis bahasa Arab lagi. Kemudian ada kiroahnya juga. Kiroah itu membaca ya. Jadi kita diajarkan atau dibiasakan untuk membaca tulisan Arab. Jadi kalau yang selama ini misalkan kita sering bacanya itu Al-Quran ya atau hadis gitu. Nah, nanti kita bisa membaca yang tulisan lain selain Quran dan hadis begitu. Kemudian ada juga kalam ya. Kalam itu berbicara ya. Jadi kita nanti terbiasa untuk berbicara bahasa Arab, sehingga pas ketemu Arab yang gundul tuh kita kayak udah ngeh aja gitu, ini bacanya begini karena kita udah terbiasa gitu, terbiasa mengucapkan kata-kata itu ya. Kemudian yang terakhir itu ini istima itu menyimak ya. Istima itu menyimak. Jadi misalnya menyimak nanti yang disampaikan oleh guru seperti apa bahasa Arabnya dibacakan, lalu kita melengkapi harokatnya gitu. Jadi ketika dibacakan oleh guru seperti itu, dan bukunya gundul ya, misalkan tulisan Arabnya gundul tapi nanti dibacakan, otomatis kita bisa tuh memberikan harokat seperti itu ya, menyimak. Jadi intinya istima, menyimak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan untuk tadi ya balik lagi yang lebih gampang yang mana, boleh ya, boleh kita mulai dengan Muhtarot atau Durus Sulugoh ya, Durus Sulugoh boleh. Kalau yang Jurumiyahnya kitabnya itu memang sangat luas, bahkan Jurumiyah sendiri sangat banyak syarahnya ya, kitab-kitab syarahnya. Banyak pensyarah yang mensyarah kitab Jurumiyah itu ya. Makanya kalau misalkan langsung, yaitu biasanya di ma'had ya.
Tapi kalau di program-program online itu agak kurang ini ya mungkin ya, maksudnya kurang untuk cepat memahaminya karena gitu jurumnya tuh Arab, gundul gitu kan, dan isinya kaidah semua gitu ya. Nggak ada kita misalkan baca percakapan tuh nggak ada di bagi jurumnya gitu ya. Mungkin itu tadi Mbak Mbak Eva ya, Mbak Eva Ermawati. Tapi kalau misalnya masih ada kitab-kitab ini itu bisa jadi referensi Mbak. Jadi kita rujukan gitu ya, kita berujukannya misalkan ke Jurumiyah. Karena Jurumiyah itu tuh kitab bahasa Arab yang paling yang paling terkenal ya, masyhur banget ya, Masya Allah. Makanya ya Masya Allah ya, makanya setiap misalkan ditanya dalilnya dari mana, Jurumiyah, pasti rata-rata Jurumiyah gitu ya. Dan bahkan santri-santri itu kalau yang mondok tuh kayak belum afdol kalau belum tahu Jurumiyah gitu ya, saking dia itu udah masyhur banget ya. Masya Allah. Jurumiyah itu ya. Ya, terima kasih Ustazah. Ya sama-sama Mbak ya. Mudah-mudahan nanti di Durusul Lughah ini juga kita akan mengambil kaidah-kaidah juga sama ya dari Jurumiyah juga sebenarnya gitu ya. Gitu. Silakan ada lagi yang mau bertanya atau mau mendiskusikan apapun ya yang berhubungan. Mbak mau bertanya lagi. Nggak bosan. Iya, lah bahasa ya, silakan. Kalau misalnya kita nanti kan ditemuinnya ada beberapa yang nggak ada harokatnya ya, di beberapa bab gitu kan. Misalnya ada, berarti kan kita lihat triknya kan kita lihat kalimat yang udah ada harokatnya sebelumnya gitu ya, yang betul. Pernah dibahas gitu. Dan kalau misalnya kan ada yang misalnya kayak Muhammad dan Ahmad atau apa itu kan mirip kan ya? Hurufnya kan mirip-mirip. Nah kalau yang seperti itu maksudnya rumusnya apa gitu, ada nggak Mbak? Maksudnya kalau misalnya yang mirip-mirip gitu. Iya, kadang kan kita suka lupa ya, ini hurufnya sama tapi ini tuh apa gitu maksudnya. Kadang suka gitu. Iya betul ya. Jadi itu namanya, nah itu salah satu yang berperan itu sorof ya. Jadi sorof itu biar kita itu tahu pola. Jadi pola kata ya, pola kata gitu. Kayak misal kita mau bilang atau misalnya kita menemukan tulisan seperti ini misalnya ya. Nah, misalkan gundul nih ya, gundul. Ada tulisan seperti ini. Nah, ini kan gundul ya. Sudah nampak ya semuanya di whiteboard-nya, di layarnya. Ada tulisan seperti ini. Ini nggak ada harokat gitu ya. Gimana ya cara kita bacanya? Nah, salah satunya itu tadi ini perannya dari ilmu sorof ya. Nah, selain ilmu sorof, karena kita kan nggak belajar khusus ilmu sorof, nah berarti kita harus sering buka kamus ya. Salah satunya itu dengan buka kamus juga. Dan alhamdulillahnya kalau di Durusul Lughah itu misalkan ada yang gundul, itu pasti sudah dibahas sebelumnya tadi ya, seperti Mbak Nurhati bilang, pasti itu udah pernah muncul di halaman-halaman sebelumnya. Jadi kita bisa melihat dari materi yang sudah berlalu ya, materi yang sudah disampaikan gitu ya. Atau kita sering membiasakan membuka kamus gitu. Gitu aja Mbak sebenarnya. Nah, syukran Mbak. Ya, afwan. Ya, ada lagi yang lain yang mau didiskusikan dulu sebelum kita masuk ke ini ya, mukadimah atau sebenarnya malam ini tuh hanya pembukaan, bukan pembukaan, maksudnya pengantar aja ya, pengantar. Kita belum ke Durusul Lughahnya langsung. Jadi kita akan ke pengantarnya. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita langsung masuk ke pengantar ilmu bahasa Arab ya. Dan ini memang ini harus ditulis ya, karena tadi tuh mau nge-share PDF, tapi sebenarnya mau diambil cuman halaman awal-awal, jadi mukadimahnya aja gitu ya. Insya Allah nanti dibuatkan mungkin ada rangkumannya ya. Dan nah iya, jadi di sini siapapun boleh ya sharing, nge-share rangkuman tulisannya atau misalkan berbagi faidah ya. Mungkin ada akhwat yang tidak hadir dan terlewat faidah-faidah yang tidak ada di buku gitu ya. Kan banyak ya, justru yang lebih banyak ketinggalan itu tuh biasanya faidah tambahannya ya, yang faidah yang tidak ada di buku, misalkan itu catatan-catatan tambahan yang tidak ada di buku itu tuh kalau kita nggak hadir tuh suka
ini gitu, suka nggak ngerti gitu ya kalau misalkan cuman dijelaskan sekilas. Nah, makanya siapkan ya alat tulisnya ya, kamus dan sebagainya itu benar-benar kita siapkan sebelum majelis dibuka ya. Jadi kayak misalkan hari ini nih Senin malam ya kita akan buka kelas. Nah, kita udah niatkan tuh dari sebelumnya ya. Kita niatkan besok mau hadir. Insya Allah besok mau hadir. Pokoknya besok mau hadir gitu. Jadi sehingga kalaupun misalkan nggak ada udzur, misalkan tiba-tiba pas waktunya nggak qadarullah nggak bisa gitu ya. Itu niat kita sudah dicatat ya. Ya, kita sudah dicatat. Ini insya Allah akan menjadi salah satu faktor yang memudahkan juga kita untuk memahaminya, gitu ya. Nah, ini perlu dicatat ya yang sekarang akan Anda sampaikan. Ini adalah faidah muqaddimah ya, pembukaannya. Jadi kalau misalnya langsung ke durus lughah, mungkin ada sedikit nantinya bingung ini jenis kata apa ya gitu. Nah, makanya kita langsung ke pembukaan dulu. Ya, jadi dalam bahasa apapun ya, pasti kita akan mempelajari yang pertama awal-awalnya itu adalah mempelajari jenis ya, jenis katanya, jenis kata. Ya, jenis kata. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada misalkan yang namanya kata benda, ya, kata kerja, kata sifat, kan gitu ya. Dalam bahasa Arab pun sama. Ya, dalam bahasa Arab pun kata itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ya, jadi kata dalam bahasa Arab itu ada 3 jenisnya ya. Yang pertama adalah ismun, ya, atau isim. Biasanya disebutnya isim ya kalau kita di mempelajari nahwu tuh. Diucapkan itu isim. Ismun, isim atau kata benda. Sini secara umum aja ya diartikannya itu kata benda. Ismun. Yang kedua adalah fi'lun, ya. Fi'lun atau biasa disebut fi'il gitu ya. Fi'il atau kata kerja. Dan yang ketiga adalah harfun. Apa ya ini? Ini huruf fa ya. Ini mepet banget, harfun. Atau huruf. Jadi dari sekian ribu ayat dalam Al-Quran, ya, dari sekian ribu kata-kata di dalam hadis, itu hanya dikelompokkan menjadi 3. Jenis kata itu hanya dikelompokkan menjadi 3. Kalau enggak dia masuk ismun, atau fi'alun, ya, atau harfun, gitu. Pasti masuk ke salah satu ini. Ya. Misalnya kita mengucapkan bismillah aja ya. Bismillah itu kan ada berapa kata misalnya ya. Ada bi, ada ismi, ada Allahi itu. Nah, nanti bi-nya masuknya kemana? Misalkan ke harfun, huruf ya. Kemudian isminya masuk ke isim, Allahi-nya masuk ke isim, begitu ya. Jadi insya Allah nanti kita akan mempelajari ciri-cirinya ya. Yang penting kita pahami dulu bahwa di dalam bahasa Arab kata itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Dibagi menjadi 3 jenis yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ya. Nah, secara umum isim itu disebutnya kata benda aja ya, walaupun nanti itu enggak selalu dia itu benda ya, bisa juga misalkan berupa kata sifat, kata keterangan waktu misalnya ya, dia itu isim. Kemudian kalau fi'il ini sudah jelas ya, kata kerja. Sudah merupakan kalimat atau kata yang mengandung arti pekerjaan gitu ya. Perbuatan, itu fi'il. Adapun huruf, biasanya huruf itu adalah fungsinya sebagai kata hubung ya. Kalau huruf itu biasanya kayak misalnya kita di dalam bahasa Indonesia itu misalkan aku dan kamu. Nah, itu nanti dannya itu tuh adalah huruf gitu ya, termasuk huruf kata penghubung. Gitu ya, Ummahat.
Ya, untuk pembagian jenis kata ini, mafhum, ummahat, akhwat, ada yang mau ditanyakan? Pembagiannya yang tiga kata ini dulu ya, belum ke ciri-ciri. Tapi secara umum, ismun, fi'lun, dan harfun, apa sudah bisa dipahami? Insya Allah sudah, Mbak. Alhamdulillah. Yang lain, yang siapa ya yang belum ada dengar suaranya nih? Tadi Umu siapa? Mulut ya, ada masalah ya di ininya katanya. Apa namanya, speakernya mungkin ya, mikrofonnya. Ya, jadi untuk jenis kata tadi ya sudah ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, di dalam Al-Quran itu yang nanti dibahas, yang nanti banyak banget pembagiannya itu tuh ismun ya. Jadi kebanyakan kata-kata itu adalah isim. Kebanyakan isim ya. Baik, kita masuk ke isim ya, ke isim. Ini sudah, Ummahat? Sudah dicatat? Mau saya hapus? Sudah, insya Allah. Ya? Alhamdulillah ya. Kita hapus dulu. Jadi ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, kita bahas yang pertama adalah ismun dulu ya. Ismun atau isim atau kata benda. Isim. Ismun. Ismun atau isim ini mempunyai ciri-ciri ya. Jadi di tiap kitab itu mungkin nanti kita menemukan perbedaan ya. Oh, di kitab ini cirinya ada 4 atau di kitab lain cirinya ada 5. Itu sama aja sebenarnya ya, sama saja. Sumbernya sama ya. Yang membedakan itu misalkan kalau di kitab yang satu dia nggak dimasukin nih ciri kelima karena apa gitu ya, tapi sebenarnya pada umumnya sama ya. Nah, yang di sini Ana bahas ini yang ciri isim yang 4 ya, ada 4 ciri isim yang nantinya itu dia itu mutlak hanya dimiliki oleh isim. Jadi walaupun kita misalkan nemu ada kata nih mengandung ciri-ciri isim, tapi artinya kok misalkan kata kerja, dia tetap isim gitu ya. Jadi ciri-ciri ini adalah yang mutlak dia itu kalau sudah ada ciri-ciri dari salah satu ciri ini berarti dia isim ya. Yang pertama adalah dilekati al ya, dilekati al. Jadi semua kata yang ada alnya ya, alif lam ya istilahnya ya. Kalau yang belum belajar ilmu tajwid pasti paham ya, ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiyah gitu ya. Itu adalah salah satu ciri isim. Jadi setiap ada kata yang diawali al itu adalah isim, pasti ya, sudah pasti isim. Ya, ada yang memberikan contoh kata apa yang diawali al? Paling sering Alkitab. Alkitab ya. Ya, Alkitabu ya. Ini paling masyhur ya, di semua buku biasanya pakai kata ini ya. Alkitabu begitu, ada artinya gitu. Dan ini yang menjadi isim itu semuanya ya, bukan berarti al dipisah dengan kitabu misalnya ya. Enggak, karena alnya itu tuh udah melekat, udah menjadi satu kata dengan kitabu ya. Sudah satu kata. Jadi al-kitabu itu satu kata begitu ya. Mafhum akhwat? Semua yang ada alnya itu adalah isim ya. Nah, yang kedua adanya tanwin. Jadi diakhiri tanwin ya. Tanwin baik itu tanwin fathah atau tanwin kasroh ya, kasrotain atau tanwin domah atau domatain. Ini kalau sudah ada kata yang diakhiri tanwin itu sudah pasti isim. Ya, sudah pasti dia isim. Contohnya apa? Nazifun. Masjidun boleh ya, masjidun ini yang merupakan kata benda ya. Atau kayak tadi yang Mbak Nurhati bilang nazifun juga termasuk ya. Pokoknya semua yang akhirannya tanwin ya. Semua kata yang akhirannya tanwin itu termasuk isim. Nah, kedua yang yang ciri pertama dengan ciri kedua ini tidak mungkin ada di dalam satu kata ya. Jadi dia itu harus milih salah satu ya. Kalau mau ada alnya berarti tidak boleh akhirannya tanwin. Tapi kalau mau yang akhiran tanwin berarti tidak boleh ada alnya. Jadi al-kitabu, kalau enggak al-kitabu misalkan pengennya yang bertanwin, ya berarti buang alnya. Menjadi apa nih kalau misalnya pengen dikasih tanwin? Kitabun. Ya, buang alnya.
kemudian tambahkan tanwin, kitabun gitu ya. Jadi salah kalau ada yang mengucapkan alkitabun misalnya ya, ada alnya, ada juga tanwinnya, itu salah ya, keliru. Jadi yang benar itu adalah salah satunya aja. Tidak mungkin al dengan tanwin itu bertemu di dalam satu kata ya. Tidak mungkin ada di dalam satu kata. Al dengan tanwin itu ibaratkan air dan minyak ya, kalau kata orang-orang yang pengen nginget-nginget. Al dan tanwin itu ibaratnya kayak air dan minyak katanya ya, nggak bisa bersatu di dalam satu kata tuh, nggak mungkin ada dua-duanya begitu ya. Jadi kalau ada al ya berarti jangan tanwin, kalau mau tanwin berarti tidak boleh ada al, seperti itu ya. Mafhum akhwat? Insya Allah. Insya Allah. Nah, alhamdulillah ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini didahului ya, didahului huruf jar. Huruf jar. Pokoknya begini jar ya. Jar. Didahului oleh huruf jar. Jadi maksudnya kalau ada huruf-huruf jar pasti sesudahnya adalah isim. Nah, apa itu huruf jar? Ada yang sudah pernah dengar apa itu huruf jar? Huruf yang Huruf yang Harus sambung. huruf yang menjadikan isim setelahnya berharokat kasroh. ya, Masya Allah ya, Altikanita Mumtazah. Jadi huruf jar itu adalah huruf-huruf ya, kelompok huruf yang menjadikan isim sesudahnya berharokat kasroh ya, atau dalam istilah ilmu nahwu itu disebutnya majrur ya. Kalau ada jar berarti sesudahnya majrur. Majrur itu apa? Majrur itu istilah lain dari kasroh gitu ya, istilah lain dari kasroh. Jadi ada kelompok huruf yang dia itu fungsinya mengubah harokat asal menjadi kasroh ya. Harokat asal dari isim itu apa? Tadi sudah Ana sampaikan, harokat asal dari isim itu adalah dhammah ya. Jadi ketika belum dimasuki apa-apa atau belum dimasuki amil atau faktor pengubah yang lain, itu aslinya dia dhammah ya. Contohnya tadi alkitabu. Nah, ini itu asalnya, asal dari sebuah isim itu dhammah aslinya ya. Sampai nanti ada faktor yang mengubahnya gitu. Jadi kalau nggak ada dimasuki huruf apapun ya berarti dia dhammah gitu ya. Itu caranya kita nanti mengharokati, misalkan ada yang masuk ke Arab gundul misalkan. Ya kalau tidak ada faktor apapun yang masuk ke kata tersebut berarti dhammah aslinya ya. Alkitabu. Nah, terus yang ketiga ini didahului huruf jar ya. Nanti ada kelompok huruf yang dia itu fungsinya mengkasrohkan ya, mengkasrohkan atau menjadikan isim sesudahnya menjadi kasroh. Itu definisi huruf jar ya. Boleh dicatat ya nanti kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu ya, apa yang dimaksud dengan huruf jar? Huruf jar adalah kelompok huruf yang yang menjadikan isim sesudahnya berharokat kasroh. Nah, apa saja yang yang termasuk kelompok huruf jar ya? Ada kata-kata yang itu punya kelompok khusus ya, khusus kelompoknya itu dia huruf jar semua ya. Yaitu yang pertama adalah min. Min. Ya, min. Kemudian apa lagi? Ila. Ila. Kemudian An. Ala. Fi. Kemudian fi. Ruba. Ruba juga ya. Cuman kalau yang Ana di ini biasanya nggak pakai ruba ya. Ruba, fi, bi, kemudian ka, li. Nah ini kalau Ana biasanya menyampaikan untuk pemula itu adalah 8 ini ya. Min, ila, an, ala, fi, bi, kali begitu ya. Gampang insya Allah kalau kita pokoknya siasatin aja ya gimana caranya biar kita tuh nggak gampang lupa gitu ya. Ada istilahnya tuh ini ya, kadang suka dinadomkan ya kalau di pondok-pondok tuh ya biasanya ada nadoman khusus untuk biar kita tuh nggak cepat lupa gitu ya. Ya salah satunya di huruf jar ini adalah min, ilah, an, ala, fi, bi, kali. Ya, bi, ka dengan li ini pendek-pendek. Min artinya apa min?
Dari. 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 Ya. Kemudian ila. Kepada. Ya, kepada atau ke ya. Atau kepada. Kemudian an. Dari. Dari juga. Dengan. Betul, dari. Kemudian ala. Di atas. Ala di atas. Di atas. Kemudian fi. Di dalam. Di dalam. Ya. Atau di. Bisa di atau di dalam. Kemudian bi. Bi seperti. Dengan. Dengan Nah, dengan ya. Kalau bi itu dengan. Kemudian ka. Apa ini ka? Satu huruf ya. Ka doang. Ka seperti. Seperti. Ya ini yang seperti ini Kak. Seperti. Dan li. Apa itu li? Untuk. Untuk. Untuk atau milik. Ya bisa juga milik. Kayak misalkan alhamdulillahi ada li-nya itu milik. Bisa untuk atau milik. Ya. Min dari ila ke atau kepada, an dari, ala di atas, di dalam atau di dengan, ka seperti, li untuk atau milik. Ya, itu huruf-huruf jar. Sebenarnya banyak huruf jar ini lebih ya, bukan hanya ini, lebih ada lebih ya, lebih dari 8, tapi yang biasanya untuk pemula ya kita apa namanya? Yang mencukupkan dengan ini dulu ya. Min ila, an ala, fi, bikali. Nah, maka kalau kita menemukan huruf ini dimanapun berada gitu ya, nanti sesudahnya itu pasti isim. Sesudah huruf-huruf ini tuh pasti isim, tidak mungkin kata lain. Pasti dia itu adalah isim. Contohnya, ada yang memberikan contoh? Misalkan dari Quran, boleh? Atau dari hadis? Yang min, misalnya min. Coba ada yang memberikan contoh yang dimasuki huruf jar min. Ya. Sesudah min itu pasti isim. Contohnya? Mim ba'di. Ya, Masya Allah ya. Min ba'di misalnya ya. Min ba'di. Min ba'di. Ada min di situ. Ya, ada huruf jar. Maka kata sesudah huruf jar, yaitu ba'di tadi, itu adalah isim. Pasti ya. Enggak usah ragu lagi. Pokoknya itu pasti isim. Sesudah huruf jar. Ya. Nah, selanjutnya ila. Contohnya apa lagi ila? Kenapa Quran Pak? Ya, apa boleh buka Quran ya. Biar mau bertanya. Biar langsung ngelihat gitu tulisannya, oh ya ada ila gitu. Karena kata sesudahnya. Mau bertanya sebentar boleh? Ya, silakan. Yang tadi mim ba'di itu kan sebenarnya dia ikhfa syafawi ya kalau secara tajwid ya. Betul. Itu sebenarnya aslinya itu kan dari min ya, dari jar ya. ya. Betul. Tapi dia jadi huruf jar, ya? betul. Iya, jadi kalau di dalam Al-Quran kan kita sudah dikenakan ilmu tajwid ya, jadi membacanya itu jadi mim gitu ya, mim ba'di ya, jadi iklab gitu ya, jadi melebur ke huruf ba. Itu padahal tadinya dari min, iya betul, tadinya min ditambah ba'di, jadinya mim ba'di. Nah kalau kita belajar nahwu shorof itu tidak wajib dikenakan ilmu tajwid. Jadi kalau kita misalnya bacanya min ba'di itu tidak apa-apa, tidak harus mim ba'di gitu ya, tidak. Jadi pengucapannya seperti biasa aja, tidak ada hukum tajwid di situ ya. Jadi semua izhar ya, dibaca izhar ya? Ya, boleh semuanya baca izhar aja. Kecuali nanti kalau misalkan ada lam ta'rif ya, alif lam itu pasti harus dibacanya sesuai begitu. Boleh kita min ba'di aja boleh. Contoh ya itu yang min ya afwan. Kemudian yang ilah apa? Ada yang mau memberikan contoh lagi ilah? Ilal masjidi. Ya, ilal masjidi ya, ke masjid. Jadi al masjidi itu sudah pasti adalah isim ya, karena terletak sesudah huruf jar gitu. Nah, contoh lain dari an, misalnya yang dimasuki an. Yang lain mana suaranya yang belum kedengaran? Amta ya, bisa nggak Mbak? Kenapa? Amta. Oh, kalau amta itu hamzah. Amta. Iya. Ya, beda ya. Kalau yang itu begini nih. Amta. Nah. Oh iya, itu hamzah. Kalau ini an, ya, an dari.
Contohnya banyak ya An Abi Hurairah. Nah, itu ya, contohnya an Abi Hurairah ya. Banyak di sanad-sanad hadis biasanya ya, an Abi Hurairah atau an Aisyah ya. Atau siapa lagi ya? Ani bin Umar misalnya ya. Di semua sanad hadis itu begitu ya, pasti ada gitunya. An ini gitu dari siapa. Maka yang kata sesudah an itu menjadi kasroh ya, menjadi isim majrur namanya ya, majrur tadi. Dan dia itu isim, pasti sesudah an itu adalah isim, begitu ya. Bisa nama orang atau bisa juga yang selain nama orang juga pasti pokoknya isim sudah huruf an. Gitu. Terus yang ala, contoh lain yang ala gimana? Alal maktabi. Alal maktabi gitu ya, alal maktabi. Maka kata al maktabi itu sudah pasti isim. Ya. Atau kata lain misalkan tadi ya, ar-rahmanu alal arsyistawa. Kita sangat masyhur ya, misalkan alal arsy. Nah, itu ala sesudahnya al arsh. Nah, al arsy itu kasroh kan ya. Nah, maka al arsy itu pasti isim. Ya. Kemudian yang dimasuki huruf fi. Contohnya apa? Fi. Kita sering misalnya baca fi, nemu fi apa tuh? Fil ghurfati. Fil ghurfati. Ya, di kamar. Ya, atau di depan bisa ya. Fil ghurfati. Jadi fi-nya huruf jar, al ghurfatinya isim gitu. Kemudian bi, contoh yang didahului bi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul ya, bismi. Maka sesudah bi ini adalah isim ya. Bismi berarti bi-nya huruf, isminya isim gitu ya. Tandanya dia bisa kasroh tuh gitu ya, didahului huruf jar tadi. Enggak isim. Ya, selanjutnya K. Ini ada K ya. Apa nih yang ada diawali huruf K? Contohnya apa? Kal faroshil. Ya, Masya Allah ya. Kal faroshi. K dengan al faroshi. K-nya huruf, al faroshnya isim. Begitu ya. Yauma yakunun nasu kal faroshi. K-nya huruf. Betul ya. Mumtaz. Kemudian yang terakhir li. Ya, li. Untuk. Atau milik. Contohnya apa? Lillahi ma fis samawati. Lillahi ma fis samawati. Itu adalah dari kata li dengan Allahi gitu ya. Tadinya itu li plus lafzul jalalah Allahi. Nah, begini ya. Maka jadi lillahi penulisannya ya. Hamzah wasalnya hilang. Lillahi. Ini dari li-nya ini huruf, Allahinya isim pasti ya. Pasti isim. Huruf. Nah, ini isim. Begitu ya. Nah, kalau jar ini dia memang misah dari antara huruf jar dengan yang sesudahnya itu dipisah. Beda halnya dengan yang tadi alif lam ya. Kalau yang tadi alif lam itu alnya itu tuh sudah masuk ke isim. Jadi tidak dipisahkan ya. Itu sudah termasuk isim. Beda dengan yang diawali huruf jar. Kalau yang diawali huruf jar itu beda ya. Minnya huruf jar, misalkan nanti ba'dinya isim. Minnya huruf, ba'dinya isim. Atau ilal masjidi, ilanya huruf, al masjidinya isim. Begitu ya, dipisah. Seperti itu. Nah, ini poin ketiga ya, tadi didahului huruf jar, yaitu huruf jar itu adalah huruf yang menjadikan isim sesudahnya berharokat kasroh. Mafhum akhwat? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sudah paham semuanya dengan 3 ciri ini? Nanti ada satu lagi ya. Ciri-ciri yang keempat. Insya Allah sudah paham Ustazah. Alhamdulillah ya, sudah paham insya Allah. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti insya Allah paham ya. Kemudian yang ciri yang keempat, ini sudah ya? Sudah ditulis, akhwat? Ana hapus ya. Yang ini. Insya Allah sudah, Mbak. Ya, ini Ana hapus dulu. Yang keempat tuh sebenarnya ciri yang keempat ini adalah efek dari ciri yang ketiga ya. Jadi tadi ciri yang ketiga kan dimasuki oleh huruf jar. Maka akibatnya kalau sudah ada huruf jar, dia akan menerima kasroh. Nah ini yang keempat ya.
Yang keempat, berakhiran kasroh. Ya, jadi huruf terakhirnya itu kasroh. Yang punya kasroh itu hanya punya isim ya. Fi'il nggak mungkin kasroh. Huruf juga tidak akan kasroh. Kecuali kasrohnya itu kasroh arid, kasroh yang dengan sebab gitu ya. Kalau yang asli itu dia hanya milik isim, yang bisa kasroh itu hanya isim. Berakhiran kasroh ya, berakhiran kasroh. Tadi contoh-contohnya ya tadi yang dahulu huruf jar. Karena yang menjadikan sebuah isim kasroh itu adalah tadi huruf jar ya. Maka sangat berhubungan antara ciri ketiga dengan ciri yang keempat. Ya, yaitu yang tadi diawali huruf jar, maka akibatnya atau fungsinya akan menjadikan isimnya kasroh, berakhiran kasroh ya. Contohnya tadi min ba'di ya, min ba'di. Nah, ini kasroh kan ya, di huruf dalnya ini kasroh. Nah, ini berarti dia isim. Kalau sudah huruf terakhirnya kasroh berarti isim. Berakhiran kasroh. Ya, untuk ciri yang keempat sudah paham ya, insya Allah, karena ini sepaket dengan yang ketiga tadi. Berakhiran kasroh disebabkan adanya huruf jar. Tiap-tiap yang berakhiran kasroh pasti dia adalah isim, begitu. Silahkan. Ya, ada yang mau ditanyakan, akhwat? Ini kita mungkin dicukupkan sampai ciri isim dulu ya, ciri isim. Tadi yang mutlak ada 4 ya. Di kitab lain disebutkan ada juga yang kelimanya ya, ini buat tambahan juga, terletak sesudah ya, terletak setelah ya nida. Jadi kalau ada kata ya gitu ya di dalam Al-Qur'an, ya, nah itu yang sesudahnya itu pasti isim. Ya, contohnya apa contohnya yang diawali ya? Ya ayyuhalladzi. Ya, misalnya ya ayyuhalladzi. Nah, maka kata ayyuha ini pasti isim ya. Ya ayyuha, ya ayyuhalladzina misalnya, ya ayyuhalladzina ini pasti isim. Terletak setelah huruf ya. Ini namanya ya nida ya, ya nida. Nida itu pemanggil ya, yang digunakan untuk memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, atau ya ayyuhan nasu ya, atau ya ayyuhan nabiyyu, begitu. Itu sesudah ya pasti dia adalah isim gitu. Ya. Mafhum akhwat dengan ciri-ciri isim yang 5 tadi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jangan sungkan ya, nggak apa-apa. Anak tuh lebih senang ngulang lagi ya daripada nanti ada yang misalkan tidak paham ya. Ditanyakan aja kalau kurang paham. Ya, tidak ada yang ditanyakan. Sudah mafhum ya, insya Allah. Ciri-ciri isim. Insya Allah nanti kalau misalnya tertinggal catatannya bisa dicek di rekamannya nanti ya. Ini direkam ya. Kanisa direkam tadi kan ya? Sudah direkam insya Allah ya. Nanti insya Allah diarsipkan ya dokumen ini ya, pembelajarannya. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, insya Allah sudah jelas. Maka untuk materi malam ini, Anda cukupkan dulu ya. Sudah jam 9 ini ya. Jadi tadi ringkasannya yaitu tentang jenis kata ya, jenis kata. Jenis kata dalam bahasa Arab ada berapa tadi? Ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama apa? Isim. Isim. Yang kedua? Fi'il. Yang ketiga? Harfun. Ya, harfun atau huruf ya. Ismun atau isim, apa isim? Kata benda. Kata benda. Ya, kalau fi'il? Kata kerja. Adapun huruf? Huruf itu kata sambung. Ya, kata sambung ya, atau huruf hijaiyah yang ya semua huruf hijaiyah yang punya arti ya. Jadi huruf di sini bukan hanya satu huruf, misalkan abata saja, enggak, bukan yang itu ya. Tapi huruf hijaiyah yang memiliki makna. Jadi walaupun hanya satu huruf,
dia ada makna, ada artinya, berarti dia itu termasuk harfun tadi ya. Contohnya misalkan kayak tadi bi, itu kan hanya satu huruf ya, tapi dia sudah termasuk satu kata. Dia sudah termasuk kata. Kalau ada bi, dia sudah termasuk satu kata gitu kalau dalam bahasa Arab ya. Ya alhamdulillah kita cukupkan untuk materi malam ini. Semoga Allah meridhoi kita ya, semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Insya Allah ya ikhtiarnya kita akhwat semua di sini insya Allah dicatatkan sebagai amal solih ya yang akan menyampaikan kita ke maksud tujuan kita untuk memahami Al-Qur'an insya Allah ya. Barakallahu fikunna. Kita tutup ya, nahtatim bihamdallah wa du'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikunna. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustazah. Terima kasih Rumahat. Apa?